Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem jaminan halal suatu produk. Halal dalam Islam adalah sesuatu yang digunakan tidak mengakibatkan siksa atau dosa. Sedangkan haram adalah sesuatu yang tegas dilarang oleh Allah dan bila dilanggar maka akan diancam siksa oleh Allah di akhirat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai materi training kali ini dan selamat mendengarkan. Kenapa kita harus halal? Yang pertama ialah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjauhi diri dari maksiat dan merupakan ciri dari Muslim. Kemudian, setiap manusia itu wajib mengkonsumsi halal. Perlu adanya jaminan dari halal. Definisinya, untuk halal merupakan sesuatu yang diperbolehkan menurut ketentuan syariat Islam. Sedangkan toib, sesuatu yang aman, baik, suci, atau bersih, tidak berbahaya bagi kesehatan. Halal harus dikombinasikan dengan toib, yang artinya halalan toiban, yaitu sesuai dengan syariat Islam dan sesuatu yang aman, baik, suci, dan bersih, dan tidak berbahaya bagi kesehatan. Untuk proses sertifikasi halal yang akan diambil di PT Prima Plus yaitu adalah sistem reguler, yaitu pertama dari BPJPH, kemudian LPH, selanjutnya kepada MUI, dan kembali lagi ke BPJPH. Untuk BPJPH merupakan badan penyelenggara penjaminan produk halal yang berperan dalam proses sertifikasi dan jaminan halal. Untuk MUI merupakan Majelis Ulama Indonesia yang berwenang dalam penempatan fatwa halal. Untuk LPH merupakan lembaga pemeriksa halal yang berperan dalam melakukan pemeriksaan. Nah, untuk label halal sendiri saat ini kita yang untuk baru adalah yang diwarna ungu, sedangkan yang hijau adalah yang lama, tapi dua-duanya masih saat ini diakui di Indonesia. Untuk manfaat dari sertifikasi halal yaitu pertama memberikan hak konsumen muslim untuk mendapatkan jaminan kehalalan. Selanjutnya ialah meningkatkan nilai jual dan memperluas pasar. Selanjutnya, bentuk kepatuhan terhadap aturan, kewajiban sertifikasi halal, dan sebagai dasar memperoleh izin pencantuman logo halal di kemasan. Nah, untuk kemudahan tersebut, keberhasilan dan jaminan proses sertifikasi halal, oleh karena itu perlu didukung oleh yang namanya penyelih halal yang kompeten. Nah, untuk setiap perusahaan yang akan mengambil sertifikasi halal, wajib memiliki yang namanya penyelih halal. Apa itu penyelih halal? Adalah orang yang ditunjuk oleh perusahaan dan bertanggung jawab pada proses produk halal, atau PPH, proses produk halal. Bisa bagian dari tim manajemen halal tersebut. Siapa saja yang pendaftar sertifikasi? Yang pertama ialah industri pengolahan, kemudian perusahaan jasa, kemudian rumah potong hewan, kemudian pemilik restoran, catering, atau dapur. Setiap pelaku usaha yang akan menerapkan halal, maka wajib menerapkan yang namanya 5 sistem jaminan penerapan halal. Yang pertama, 5 sistem tersebut ialah yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Kemudian ada bahan, kemudian ada proses produk halal, yang keempat ada produk, yang kelima pemantauan dan evaluasi. Untuk komitmen dan tanggung jawab, terdiri dari kebijakan halal. Jadi, setiap perusahaan wajib memiliki yang namanya kebijakan halal. Selanjutnya, di satu perusahaan juga wajib yang adanya tim halal. Jadi, tim ini adalah orang yang bertugas untuk menerapkan sistem halal di suatu perusahaan. Selanjutnya, untuk mencapai kompeten tersebut, tim halal harus diadakan pelatihan agar tidak terjadi kesalahan dalam suatu prosesnya. Nah, selanjutnya sistem kriteria jaminan kehalalan produk yang kedua adalah bahan halal. Bahan halal ini terdiri dari bahan baku,
dan bahan tambahan, kemudian bahan penolong. Selanjutnya ada lagi kemasan, pelumas, grease, sanitizer, media validasi, hasil pencucian, kontak dengan bahan atau produk. Nah, kemudian kriterianya apa saja? Yang pertama harus memenuhi kriteria terkait asal-usul atau penggunaannya. Kemudian ada persyaratan kecukupan dokumen bahan. Jadi nanti ada persyaratan jadi setiap bahan atau produk itu harus memiliki namanya sertifikasi halal. Dan apabila mereka tidak memiliki mereka harus memiliki yang namanya statement halal. Selanjutnya ada lagi tersedia mekanisme untuk monitoring masa berlaku dokumen bahan. Jadi setiap dokumen yang dimiliki oleh semua perusahaan itu wajib dilakukan monitoring dan harus ada masa berlakunya dokumen tersebut. Nah, kriteria asal-usul dan pengguna barang itu yang pertama tidak boleh berasal dari bercampur dengan bahan haram atau najis. Kemudian harus dihasilkan dari fasilitas bebas babi dan turunannya. Untuk kategori kekritisan bahan. Nah, untuk bahan itu terbagi menjadi 3, yaitu bahan tidak kritis, bahan sangat kritis, bahan kritis. Nah, bahan tidak kritis itu adalah ada yang tercantum di LPPO MUI. Contohnya itu seperti ada beberapa, misalnya ada dari contohnya jeruk, misalnya yang berupa dari alam, biasanya untuk contoh dari positive list. Kemudian ada bahan sangat kritis yang wajib SH, adalah bahan turunan hewan sembelih. Contohnya gelatin, kolagen, beef powder, dan glycerol. Kemudian ada bahan yang sulit ditelusuri kehalalannya, whey, laktosa, atau lain-lain. Kemudian bahan dengan proses rumit atau bahan yang banyak. Contohnya ada flavor, vitamin, fragrance, dan seasoning. Kemudian lagi ada bahan kritis. Jadi dia di sini bahannya itu ada yang flavor fragrance dari campuran essential oil, emulsifier, nabati, gelatin ikan, vitamin ikan. Nah, jadi untuk bahan tidak kritis, contohnya yang dari alam itu tidak perlu adanya sertifikasi halal. Namun, untuk bahan yang sangat kritis itu wajib yang namanya sertifikasi halal. Nah, untuk bahan kritis itu diperbolehkan memiliki sertifikasi halal, tapi jika dia tidak memiliki, dia wajib memiliki statement dari halal tersebut. Statement mereka menjamin produk mereka ialah halal. Nah, sistem kriteria jaminan halal yang ketiga yaitu proses produksi halal, yaitu fasilitas dari produksi. Jadi di fasilitas saat produksi itu terbagi 2, halal dedicated facility dan sharing facility. Untuk halal dedicated facility adalah hanya digunakan untuk produksi halal. Biasanya itu wajib untuk rumah potong hewan, RPH, atau daging dan produk olahan daging, outlet restoran, baik chiller dan refrigerator, dan freezer untuk bagian tubuh hewan, sembelihan, dan produk olahannya. Untuk yang sharing facility ialah misalnya nih produk harus bebas yang namanya babi, kemudian pencucian sebelum digunakan untuk produksi halal. Nah, yang ketiga yaitu yang tadi proses produksi halal ya, contoh alur dari produksinya. Yang pertama kita harus proses seleksi bahan dan pengembangan peluncuran produk contohnya. Kemudian kita juga harus mengawasi yang namanya proses penyembelihan pengadaan bahan. Kemudian kita juga harus mengawasi proses penerimaan bahan, kemudian proses penyimpanan bahan, kemudian yang harus diawasi proses saat produksinya, kemudian proses penyimpanan produk, dan yang terakhir ialah proses transportasi produk. Note untuk beberapa untuk proses produksi halal tersebut. Etika dalam penerimaan gudang. Nah, pertama, untuk tim gudang harus mengecek barang itu tersedia ada label halal di kemasannya. Jadi, setiap incoming untuk material-material itu wajib ada logo halal. Dan apabila tidak ada, mereka wajib ada cek tanggal produksi dan samakan dengan masa berlaku sertifikasi halal bila suatu produk memiliki sertifikasi halal.
Apabila tidak ada sama sekali, harus kita lihat lagi, harus ada di list daftar bahan halal supplier terdaftar. Jadi semua perusahaan itu nanti wajib mendaftarkan seluruh bahan, seluruh produk, seluruh supplier, seluruh jasa transportasi kepada tim penyelia halal, kepada sang penyelia halalnya. Jadi wajib nanti seorang penyelia halal harus mendaftarkan bahan-bahan tersebut, barang-barang tersebut ke website di LPPM UI. Nah, selanjutnya untuk etika perubahan supplier atau perubahan produk, misalnya ada komposisi atau perubahan supplier atau kita mau penambahan supplier, itu pertama yang tadi saya sebutkan ialah wajib didaftarkan kepada penyelia halal perusahaan. Kemudian penyelia halal wajib mendaftarkan segala perubahan ke website resmi Halal MUI. Kemudian untuk etika penerimaan di security, transporter atau supplier telah terdaftar di halal perusahaan. Ada surat jalan, dipastikan supir pembawa tidak membawa produk halal, haram, dan turunannya. Keempat, tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di perusahaan. Bila ada salah satu poin, maka produk wajib ditolak. Nah, etika saat proses produksi. Harus terpisah antara produk sertifikasi halal dan produk tidak bersertifikasi. Bila tidak memungkinkan, maka produk tersebut wajib dibersihkan berdasarkan najisnya. Segala aktivitas wajib diverifikasi oleh penyelia halal perusahaan. Kemudian, etika saat penyimpanan bahan dan produk. Khusus daging harus dedicated halal. Harus ada pemeriksaan yang jelas antara produk sertifikasi halal dan tidak. Harus ada mapping, harus ada pengawasan waktu tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan. Nah, cara pencucian. Najis adalah sesuatu kotoran yang dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah. Muntah najis adalah benda yang terkena najis atau haram. Tipe najis dibagi menjadi 3, yaitu najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Untuk najis berat, contohnya adalah anjing, babi, jilatan air liur, dan turunannya dari anjing dan babi tersebut. Itu proses pencuciannya harus dicuci 7 kali dengan air dan salah satunya dicampur dengan tanah atau bahan pembersih kimia sehingga hilang warna dan bau najisnya. Sedangkan najis sedang, contohnya bangkai, produk turunan hewan yang tidak diketahui status halalnya, darah, hammer, kotoran hewan, dan sebagainya, dicuci hingga hilang warna dan bau najisnya. Selanjutnya ada najis ringan, yaitu najis yang contohnya air kencing bayi laki-laki yang hanya meminum ASI. Itu cukup dipercikan air atau dilap dengan lap basah. Nah, sistem kriteria jaminan halal yang keempat adalah produk. Nah, aturan dalam pencantuman produk ada aturan-aturannya. Yang pertama, nama produk tidak menggunakan nama alkohol. Kemudian nama produk tidak menggunakan nama produk babi dan anjing serta turunannya. Kemudian simbol lambang tidak menggambarkan kekufuran. Simbol lambang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Gambar dan bentuk tidak mengandung kekufuran. Kemudian kemasan tidak menggunakan kemasan anjing dan babi serta fokus utama sebagai fokus utama. Kemudian kemasan tidak mengandung unsur pornografi. Kemudian karakteristik atau sensori profil tidak mengarah ke olahan babi, anjing, dan hammer. Nah, ini contoh yang dilarang dalam pencantuman logo halal. Yang pertama misalnya ada namanya, ada rawon setan, mie iblis, ada es krim gay time, kemudian ada es pocong, es genderuwo, bakso pocong, dan lain sebagainya. Kemudian ada produk yang bisa menggambarkan dari produk seperti babi dan anjing. Contohnya ini ada foto-fotonya. Kemudian juga ada yang hewan haram lainnya, misalnya ada persis dengan haram. Misalnya ada kue yang gambarnya seperti ini, jadi dia tidak boleh. Kemudian ada yang bersifat erotis atau porno. Kemudian ini misalnya parfum yang menggambarkan seperti ini, contohnya menggambarkan tubuh manusia, itu tidak diperbolehkan dalam pencantuman logo halal. Selanjutnya untuk gambar-gambar ya, misalnya ada nih, dia ada Papa Pig nih, seperti ini tidak diperbolehkan karena dia fokus utamanya adalah babi. Misalnya ini juga ada produk nih, misalnya ini ada contohnya, ini yang Angry Bird
yang ada pik ini tidak boleh cantumkan, itu dilarang. Nah, untuk produk, misalnya ada penanganan bila terdapat produk yang haram saat produksi. Itu yang pertama ialah kita harus menghold produk tersebut. Kemudian kita harus lakukan traceability di lot mana, di jam berapa yang berpotensi haram tersebut. Kemudian yang produk positif haram kita telah cluster dan dilakukan pemusnahan atau bisa dijual tapi tidak boleh dicantumkan logo halal atau bisa dijual sebagai pakan. Kemudian proses produksi semuanya harus disuci sesuai dengan tingkatan najisnya yang tadi. Tingkatan najisnya ada 3 ya, najis berat, ringan, dan sedang. Nah, untuk kriteria sistem jaminan halal yang kelima ialah pemantauan dan evaluasi. Nah, sistemnya yang pertama kita harus melakukan audit. Audit internal itu minimal dilakukan 1 tahun 1 kali. Kemudian kita juga harus melakukan manajemen review minimal 1 tahun 1 kali untuk mendapatkan apakah cukup halal atau produk kita halal atau itu dibahas di semuanya di manajemen review. Nah, cukup sekian dari materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.